Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Octava Levi dari kelas 12 MIPA 1, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara, seperti pendapatan, beban, dan pengambilan brief. Selain itu, jurnal penutup digunakan untuk memudahkan penyajian laporan keuangan untuk periode akuntansi yang akan datang. Yang kedua, kita membahas sumber data. Sumber data untuk membuat jurnal penutup itu dapat kita lihat dari kertas kerja atau worksheet. Data yang digunakan dalam pembuatan sumber data pada pembuatan jurnal penutup itu ada dua. Yang pertama yaitu kolom laba atau rugi. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Terus yang ketiga kita membahas kapan pembuatannya jurnal penutup itu. Jurnal penutup dibuat setiap akhir periode secara otomatis tanpa membutuhkan bukti transaksi untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, kita membahas akun-akun yang perlu ditutup. Ada 4 akun. Yang pertama akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga brief, yang keempat laba atau rugi. Yang kelima, kita membahas langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Yang pertama, kita harus menutup akun pendapatan dengan akun tandingannya berupa ikhtisar laba atau rugi. Pada pendapatan ini, pendapatan dicatat di bagian debit, sementara ikhtisar laba atau rugi dicatat di bagian kredit. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan akun tandingannya yaitu ikhtisar laba atau rugi. Ikhtisar laba atau rugi dicatat di bagian debit, sementara beban dicatat di bagian kredit. Yang ketiga, menutup akun brief dengan akun tandingannya yaitu modal. Modal dicatat di bagian debit, sementara brief dicatat di bagian kredit. Langkah yang terakhir, menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan berupa modal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila perusahaan tersebut mengalami laba, ikhtisar laba atau rugi dicatat di bagian debit, sementara modal dicatat di bagian kredit. Yang kedua, apabila perusahaan tersebut mengalami rugi, modal dicatat di bagian debit, sementara ikhtisar laba atau rugi dicatat di bagian kredit. Sekian dari saya, sampai ketemu di seri yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang pembuatan jurnal penutup. Pada jurnal kedua ini kita akan membahas atau membuat jurnal penutup. Kita ambil dari sebuah perusahaan Benatur Rapi milik Yuda per 31 Desember 2018. Terdapat 5 kolom pada jurnal penutup ini. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua kolom keterangan, yang ketiga kolom ref, yang keempat kolom debit, yang kelima kolom kredit. Dalam jurnal penutup ini dibutuhkan dua data saja. Yang pertama yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Untuk membuat jurnal penutup dibutuhkan langkah-langkahnya. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus menutup semua akun pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi. Kita akan menuju ke laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, pendapatan dicatat pada bagian kredit. Nantinya pada jurnal penutup,
Pendapatan tersebut akan dicatat pada bagian debit. Oke, kan saya tulis terlebih dahulu ya. Pendapatan bagian debit. Setelah itu kita harus menulis akun tandingannya, yaitu berupa ikhtisar laba rugi. Ini ikhtisar laba ruginya akan dicatat pada bagian kredit. Setelah langkah pertama selesai, kita memasuki langkah kedua, yaitu menutup seluruh akun beban yang terdapat pada laporan laba rugi. Akun beban pada jurnal penutup ini akan dicatat di bagian kredit. Oke, kita akan meluncur pada laporan laba rugi untuk mengetahui akun beban. Pada laporan laba rugi, akun beban dicatat pada bagian debit. Nah, artinya nanti pada jurnal penutup akan dicatat pada bagian kredit. Oke, saya copy terlebih dahulu. Terus, jangan lupa kita juga harus mencatat akun tandingannya pada sebuah akun beban, yaitu berupa ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini akan dicatat pada bagian debit. Kita lihat, kita copy, lalu kita tempelkan pada bagian kredit untuk beban. Terus kita jumlahkan pada bagian laba rugi di bagian debit. Setelah langkah kedua selesai, kita memasuki langkah ketiga, yaitu menutup akun brief dengan akun tandingannya berupa modal. Oke, kita akan menuju pada laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya yang untuk mengetahui briefnya. Kita copy terlebih dahulu. Brief ini akan dicatat pada bagian kredit. Kita hapus tanda minnya. Setelah itu modal dicatat pada bagian debit. Langkah keempat atau langkah terakhir yaitu menutup laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan dengan akun tandingannya berupa modal juga. Oke, kita menuju laporan perubahan modal. Pada perusahaan Binatur Rapi milik Yuda ini, perusahaan tersebut mengalami laba. Artinya apa? Artinya ikhtisar laba ruginya itu dicatat pada bagian debit.
dan modal dicatat pada bagian kredit. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita copy terlebih dahulu. Yang pertama, ihtisal laba rugi ditaruh di bagian debit. Rugi terus modal. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Sini aja, terus kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Yang pertama kita jumlahkan pada kolom debit. Setelah itu kita jumlahkan pada bagian kolom kredit. Setelah itu kita lihat jumlahnya antara debit dan kredit itu sama atau tidak. Oh, ternyata pada jurnal penutup ini hasilnya sama. Artinya jurnal penutup ini itu sudah bagus atau sudah baik, sudah benar. Melanjut materi tadi, di sini kita akan membahas materi terbaru, yaitu tentang jurnal pembali. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang pengertian dari jurnal pembali. Pertama, pengertian jurnal pembali atau reversing entries adalah jurnal yang dibuat untuk membalikkan akun dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya dan digunakan untuk mempermudah pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Sumber data yang digunakan dalam jurnal pembali itu hanya sumber jurnal penyesuaian saja. Terus, efek dari jurnal pembali itu, jika perusahaan tidak menggunakan jurnal pembali, perusahaan harus mengecek kembali setiap transaksi. Artinya, jurnal pembali ini digunakan untuk meringkas dalam sebuah proses transaksi agar tidak terjadi keliruan dalam pencatatan transaksi tersebut. Yang keempat yang dibahas yaitu tentang akun-akun apa saja yang dibutuhkan dalam jurnal pembali itu. Yang pertama yaitu akun beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Dalam jurnal penyesuaian, beban terletak di debit, utang terletak di kredit. Jurnal pembali artinya pembalikan. Artinya metodenya itu dibalik saja. Yang awalnya beban terletak di debit, pembalikannya jadi beban terletak di kredit. Utang awalnya di kredit, pembalikannya menjadi utang terletak di debit. Yang kedua, beban dibayar di muka,
dicatat menggunakan metode beban. Dalam menggunakan metode beban ini, jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Dibayar di muka, debit, beban terletak di kredit. Pembalikannya seperti apa? Beban terletak di debit, dibayar di muka, terletak di kredit. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan. Dalam jurnal penyesuaiannya, pendapatan terletak di debit. Sementara pendapatan diterima di muka terletak di kredit. Pembalikannya seperti apa? Pendapatan diterima di muka menjadi debit, pendapatan menjadi kredit. Yang terakhir, akun yang terakhir yaitu pendapatan yang harus diterima. Dalam penyesuaian itu terdiri dari piutang dan pendapatan. Piutang terletak di debit, pendapatan terletak di kredit. Pembalikannya seperti apa? Pendapatan menjadi debit, piutang menjadi kredit. Ya, itu saja materi pertama dalam jurnal pembalik. Nanti kita akan membahas proses pembuatan jurnal pembalik itu. Ini kedua ini kita akan membuat sebuah jurnal pembalik dari ruang iklan per 1 Januari 2019. Untuk mengingat pada materi yang sebelumnya, akun-akun yang perlu dibutuhkan untuk pembuatan jurnal pembalik ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu beban terutang. Yang kedua, beban dibayar di muka, dicatat dengan menggunakan metode beban. Ketiga, yaitu pendapatan yang harus diterima. Yang keempat, yaitu pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan. Dalam pembuatan jurnal pembalik ini, hanya satu data yang dibutuhkan, yaitu jurnal penyesuaian. Oke, sebelum itu, langsung saja kita menuju ke jurnal penyesuaian untuk pembuatan jurnal pembalik ini. Yang pertama terdapat beban, pelengkapan, dan pelengkapan. Ini termasuk tidak usah dibalik. Mengapa kok tidak usah dibalik? Karena beban pelengkapan dan pelengkapan itu tidak termasuk pada akun-akun yang sudah kita pelajari, yaitu ada 4 akun, tidak termasuk sehingga tidak bisa dibalik. Yang kedua yaitu beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Ini bisa dibalik karena ini termasuk dalam akun yang dibutuhkan untuk pembuatan jurnal pembalik, yaitu akun beban terutang alias beban yang masih harus dibayar. Sehingga utang gaji di debit, beban gaji di kredit. Berarti utang gaji debit, utang gaji debit, beban gaji kredit, harganya, saldonya. Lanjut ke selanjutnya, yaitu sewa dibayar di muka dan beban sewa. Sewa dibayar di muka terletak di debit, sementara beban sewa terletak di kredit. Hal ini bisa dibalik. Mengapa kok bisa dibalik? Karena hal ini menggunakan metode beban dibayar di muka. Menggunakan metode beban. Ini menggunakan metode beban. Ciri nih metode beban itu gimana sih? Metode beban itu cirinya itu
di debit. Lah ini sementara di kredit, sehingga itu termasuk bebannya tidak normal, sehingga harus dibalik. Beban sewanya di debit, sewa dibayar di muka, di kredit. Beban sewa, terus sewa dibayar di muka sebesar berapa ya? 12 juta. 12 juta. Selanjutnya yang ke bentar. Ya, yang ke ini. Beban asuransi sama asuransi dibayar di muka. Beban asuransi terletak di debit. Sementara asuransi dibayar di muka terletak di kredit. Ini termasuk tidak usah dibalik. Karena ini pada bebannya itu sudah berada di debit, itu normal, sehingga tidak usah dibalik. Ini termasuk dalam beban dibayar di muka dengan metode harta. Loh, ini beban asuransinya berada di debit, artinya sudah normal, sehingga tidak usah dibalik. Selanjutnya, beban penyusutan dan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ini tidak usah dibalik, karena penyusutan itu tidak dibalik. Selanjutnya, piutang bunga dan pendapatan bunga. Piutang bunga terletak di debit, pendapatan bunga terletak di kredit. Pada hal ini itu termasuk piutang pendapatan atau pendapatan yang harus diterima, sehingga memerlukan sehingga dibutuhkan jurnal pembalik, yaitu pendapatan bunga terletak di debit, piutang bunga terletak di kredit. Ditulis ya, pendapatan bunga debit, terus piutang bunga kredit. Kita pendapat selanjutnya ini ya, pendapatan iklan dan iklan diterima di muka. Pendapatan iklan di debit, sementara iklan diterima di muka. Padahal ini tuh ya termasuk dalam kategori pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan. Cirinya kok bisa tahu? Yaitu pendapatannya itu di debit. Ini loh, pendapatannya itu di debit. Normalnya pendapatan itu di kredit, sehingga itu membutuhkan jurnal pembalik, sehingga penulisan yang benar yaitu iklan dibayar di muka itu ditulis di debit, pendapatan iklan ditulis di kredit. Begini, iklan dibayar di muka,
jumlahkan. Kita jumlahkan. Hasilnya itu sama antara debit dan kreditnya. Jadi itu jurnal pembaliknya itu sudah benar. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau penjelasan kurang dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya.